pemuka agama dari agama Buddha. Baik, sebelumnya kami di sini bersama dengan Bante Uttara. Perkenalkan, nama saya Stelios Levinson. Perkenalkan, saya Hansel Wijaya. Perkenalkan, nama saya Freddy Junio. Perkenalkan, nama saya Novan Dojai. Perkenalkan, nama saya Stephen Lee. Perkenalkan, nama saya Jeffrey. Perkenalkan, nama saya David Sulawesi. Baik, untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan langsung saja mengenai nama budaya. Nanti bisa diedit. Bisa. Iya, sekarang Bante, iya. pada hari ini saya mau bicara Bante mengenai kerukunan umat beragama. Mengenai pertanyaan yang saya tanyakan, bagaimana ajaran tentang metta atau cinta kasih dalam agama Buddha dapat menjadi dasar dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat yang beragam keyakinan. Oke. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dari Microskill Medan. Saya ucapkan namo budaya, selamat datang. Nah, jadi kalau pertanyaannya bagaimana ajaran tentang metta itu ya bisa menjadi landasan gitu kan dalam kerukunan umat beragama atau di tengah umat yang sangat beragam di Indonesia. Nah, yang pertama tentunya kita pertama sekali harus bersyukur kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mengapa kita harus bersyukur? Karena kita tinggal di tengah-tengah negara yang cukup kondusif, negara yang memiliki pandangan untuk menghormati semua agama yang ada. Bahkan bukan hanya agama, tapi juga aliran kepercayaan. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwa di Indonesia sangat beragam sekali suku dan budaya. Nah, meskipun banyak perbedaan suku, budaya, dan golongan di Indonesia, tetapi hal itu tidak menjadi suatu hal menghambat kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya bagi kita umat Buddha. Nah, yang pertama kita harus memahami apa sih itu yang namanya metta. Metta itu apa sih? Kalau di dalam ajaran Buddha, metta itu kan cinta kasih. Cinta kasih yang universal. Kalau di dalam Karania Metta Sutta itu dijelaskan satu syair, cinta kasih itu diibaratkan bagaikan seorang ibu yang menyayangi anak tunggalnya. Jadi sangat luas sekali, sangat besar sekali metta itu. Bisa kita pelajari. Kemudian metta juga adalah salah satu landasan yang diajarkan Buddha. Kenapa? Tanpa metta, tanpa cinta kasih, kita itu tidak bisa hidup berdampingan. Tanpa cinta kasih, kita pasti hari ini akan saling menyerang, akan saling menyakiti. Nah, jadi metta itu adalah salah satu ajaran yang sangat penting dalam Brahma Vihara. Salah satunya metta. Kan dalam Brahma Vihara kan bukan hanya metta, tapi metta juga sebagai landasan. Nah, bagaimana kita bisa mengaktualisasikan metta ini dalam kehidupan yang sangat beragam ini? Pertama, kita harus lakukan metta itu jangan kita jadikan slogan saja. Jangan kita jadikan slogan teori saja. Nah, biasa umat Buddha kan sering mengatakan apa? Sabbe sata bhavantu sukhitata. Mungkin kalau kita bicaranya kan gampang kan, tapi prakteknya belum tentu bisa. Maksudnya itu, metta jangan kita jadikan slogan wacana saja. Agar bisa menjadi landasan, kita harus menerapkan nilai-nilai cinta kasih melalui Pancasila Buddhis. Nah, ini sangat penting. Nilai-nilai cinta kasih itu bisa kita terapkan melalui Pancasila Buddhis. Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Saya bertekad melatih diri untuk tidak menyakiti atau membunuh makhluk lain. Bukan hanya semut ya, bukan hanya hewan yang di air, bukan hanya hewan yang di darat, bukan hanya hewan yang terbang, tapi itu manusia juga. Kadang-kadang orang hanya cinta kasih dengan ayam, dengan kambing, dengan sapi, tapi dengan
sesama orang wihara sendiri tidak cinta kasih. Nah, jadi itu tadi, metta harus kita jadikan langkah-langkah, harus dipraktikkan, itu maksudnya, bukan sebagai teori saja. Kemudian metta dalam agama Buddha juga sumber daripada keharmonisan. Karena di metta diajarkan untuk menghormati agama yang lain. Jadi bukan mengejek agama yang lain. Seperti yang mungkin Anda pernah dengar, piagam Asoka, King Asoka pernah mengatakan, jika seseorang menyerang atau menghina agama lain, itu artinya dia sedang menggali kuburan agamanya sendiri. Nah, ini yang sangat penting. Itu ada prasasti King Asoka dari India. Kalau kita menyerang agama lain, berarti kita sedang menggali kuburan agama kita sendiri. Nah itu. Jadi metta itu sebaiknya kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di tengah masyarakat yang sangat moderat, yang sangat beragam. Di Indonesia kan ada 6 agama yang difasilitasi oleh pemerintah. Salah satunya kita bisa menerapkan, kalau dari pemerintah ada tri kerukunan umat beragama. Yang pertama, kerukunan intren beragama. Yang kedua, antar umat beragama. Yang ketiga itu umat beragama dan pemerintah. Nah, ini kita harus sebagai mahasiswa, kita harus memahami konsep ini. Jadi bukan hanya hewan, bukan hanya binatang-binatang kecil, tapi manusia. Juga kita di suatu negara, kita harus juga menjalin kerjasama dengan pemerintahnya. Jangankan dengan pemerintah, kadang-kadang ini mohon maaf, kadang-kadang sesama umat Buddha sendiri aja juga sering menghilangkan nilai-nilai cinta kasih, ya kan? Kadang-kadang kan bisa ketemu dengan seperti itu kan? Bagaimana kita mau ke antar umat beragama? Ya, di kalangan Buddhis sendiri kadang-kadang juga itu tidak begitu diterapkan dengan baik. Nah, jadi kalau metta ya ajaran yang sangat fundamental memang. Itu yang pertama kali diterapkan. Untuk apa? Untuk perdamaian dunia, untuk keharmonisan kepada alam semesta juga. Kalau kita nggak punya cinta kasih kepada alam semesta, ya kita lihat aja itu sembarangan hutan ditebang, ya kan? Jadi akhirnya apa? Bisa banjir bandang. Itu kan juga salah satu nilai-nilai yang tidak mencontohkan cinta kasih, ya kan? Jadi alam semesta juga, hewan, manusia, utamanya ya manusia sama manusia. Masa sama nggak mau makan ayam tapi sama manusia dia menyakiti, ya kan? Nggak mau makan daging kambing tapi sama teman sendiri satu kuliah, wah, saling menyerang, misalnya begitu loh. Jadi gitu. Jadi ajaran metta itu bisa jadi landasan juga tergantung diri kita, pribadi kita. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa nggak mau menjalankan Pancasila Buddhis itu? Metta bukan hanya ucapan saja loh. Metta itu bisa kita hasilkan dari 3 pintu. Itu kalau dalam Saraniya Dhamma Sutta. Melalui apa? Dari pikiran, melalui ucapan, melalui perbuatan badan jasmani. Nah, saya kira itu untuk pertanyaan yang pertama. Apakah bisa dipahami lah ya? Pertanyaan kedua, dalam kitab suci Tripitaka, bagaimana umat Buddha diajarkan untuk menyikapi perbedaan pandangan dan keyakinan agama lain, dan bagaimana sikap ini mendukung kehidupan yang damai dan rukun di masa depan? Oke, baik. Tadi juga saya ada menyinggung tentang Upali. Upali ketika diutus itu dia mengatakan tentang agama-agama yang terdahulu. Maksudnya menjelek-jelekkan beberapa agama-agama yang ada.
terutama agama Buddha. Nah kemudian di salah satu sutta, saya lupa nama suttanya, disebutkan perbedaan itu jangan kita jadikan suatu ancaman. Jangan kita jadikan suatu ancaman. Justru perbedaan itu harus kita jadikan sumber perekat. Sumber perekat, tahu kan? Seperti suatu apa kita katakan ya, suatu sapu, kalau nggak kita satukan, dia kan nggak bisa jadi sapu. Jadi perbedaan itu harus kita jadikan sumber perekat. Jadi jangan dianggap, kan ada yang berpikir kalau satu agama yang lebih maju, dia melihat, oh dia menjadi takut, oh agamaku nanti lebih mundur daripada agama dia. Jadi perbedaan itu jangan jadikan ancaman. Oh dia kok tempat ibadahnya lebih bagus dari tempat ibadah saya. Jadi dia merasa ada kecemburuan, jadi ada rasa takut. Nah, bagaimana kalau kita beragama punya rasa takut kan? Sedangkan agama mengajarkan kita untuk keselamatan diri sendiri dan semua makhluk. Nah, jadi yang pertama itu jangan kita jadikan perbedaan itu sebagai ancaman. Kemudian jadikanlah agama sebagai sumber perekat. Kalau di Indonesia kan ada moderasi beragama, ya kan? Ada kan? Ada itu di mata kuliah juga sering dibahas itu. Moderasi beragama bukan mau merubah agama, kan bukan mau merubah agama, tapi mau saling menjaga, mau menjunjung tinggi toleran. Nah, salah satunya dengan mengembangkan sikap toleran. Toleran di sini bukan yang pasif ya, tapi dalam ajaran Buddha disebut toleransi yang aktif. Jadi kita itu kalau berbeda, ya nggak apa-apa, kan toh memang beda kok. Kan toh memang beda. Kok agama Buddha dengan agama yang lainnya beda. Tidak bisa kita samakan. Terus kita jangan mengatakan, oh di agama kamu kok begini. Terus kita menjawabnya dengan teori yang ada di agama kita. Itu kan udah jelas nggak nyambung. Itu juga sumber konflik. Jadi intinya apa poinnya? Saling menghormati dan menghargai. Kita nggak bisa menggunakan agama kita untuk menjudge agama orang lain. Oh, agamamu kok begitu? Agama saya aja begini. Kenapa nggak ikut saya? Kan tidak begitu. Kan tidak begitu. Oh, itu di Indonesia kan diajarkan begitu, sesuai dengan budaya Nusantara, menghargai dan saling menghormati. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah saling menghormati. Tetangga kita ada kegiatan keagamaan, kalau halaman kita luas boleh. Itu namanya toleransi yang aktif. Toleransi yang pasif itu membiarkan. Nah, saya kurang setuju. Oh, biarkan aja lah mereka. Justru kita harus mengembangkan dalam ajaran Buddha ya, mengembangkan apa? Toleransi yang aktif. Itu agama lain ada acara apa-apa, misalnya kita tetangga, kalau halaman kita luas kita kasih pakai aja, satu hari aja kok, kan nggak apa-apa. Itu kalau dari saya. Bukan berarti kita harus ikut keagamaan orang lain, tidak juga. Tapi kita toleransi aktif itu membantu fasilitas dan sebagainya. Jangan dianggap ancaman. Jadi perbedaan itu jangan kita jadikan ancaman untuk kita tidak harmonis gitu. Apalagi bisa muncul kecemburuan sosial. Tidak seperti itu sih. Oke, sekian dari wawancara ini. Terima kasih. Namo Namo Buddhaya. Buddhaya. Selanjutnya kami di sini bersama dengan Samanera Jina Sawaka. Baik, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. untuk Samanera Jina Sawaka. Jadi pada kali ini saya mendapatkan tugas dari tugas kuliah untuk melakukan wawancara mengenai kerukunan umat beragama. Jadi sekarang saya ingin menanyakan pertanyaan untuk Samanera. Oke, langsung saja ya Samanera.
konteks hidup berdampingan di Indonesia yang majemuk, bagaimana umat Buddha diajarkan untuk menanggapi ujaran kebencian atau diskriminasi antar agama dengan cara yang damai namun tetap tegas. Oke. Jadi di dalam Akosa Sutta, yang dimana Akosa Sutta ini adalah seorang keluarga dari Bharadwaja, jadi namanya itu Akosa Bharadwaja. Jadi di situ ada 3 saudara. Jadi yang pertama itu saudaranya ini telah ditaklukkan lah sama Sang Buddha, bahwasannya dia dulu pernah menghina Sang Buddha. Nah, habis itu saudara yang keduanya merasa bahwasannya saudaranya yang pertama ini ditaklukkan karena terlalu gampang. Ya, jadi dia di dalam Akosa Sutta itu ada seorang brahmana bernama Akosaka Bharadwaja. Nah, Akosaka Bharadwaja ini dia karena kakaknya, abangnya telah masuk ke sangga karena sudah ditaklukkan sama Sang Buddha. Akosaka Bharadwaja ini marah pada Sang Buddha, bahwasanya dia menyerang Sang Buddha lah dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata kebencian. Nah, jadi Sang Buddha diam saja, dia tidak memberikan kemarahannya kepada Bharadwaja itu ya. Jadi Sang Buddha cuma mengatakan bahwasannya, Akosa Bharadwaja, pernahkah kau memberikan hadiah kepada temanmu atau keluargamu? Nah, jadi Akosa Bharadwaja ini mengatakan bahwasanya, ya, saya pernah memberikan hadiah kepada temannya atau keluarganya. Nah, jadi Sang Buddha mengatakan bahwasanya, apakah ketika temanmu atau keluargamu tidak menerima hadiah itu, apakah hadiah itu menjadi milik yang si penerima atau masih menjadi milikmu? Nah, Bharadwaja mengatakan bahwasanya itu hadiah masih menjadi milikku. Nah, lalu Sang Buddha mengatakan, begitu juga dengan kata kasar yang Anda lontarkan kepada saya. Nah, begitulah cerita dari Akosa Bharadwaja. Dan kalau kita lihat dari sekarang, agama Buddha ini kan sangat minoritas ya, jadi pasti banyak banget agama yang sering mengatakan hal kebencian kepada kita. Nah, jadi apa tanggapan kita? Nah, jadi kita itu bukan menyerang dengan kebencian juga, tetapi kita harus memberikan respon yang baik. Misalnya dia memberikan kita bahwasannya agama Buddha itu tidak punya Tuhan. Nah, jadi kan di dalam Indonesia ini salah satu dasar agama itu kan harus punya Sang Pencipta, sedangkan Sang Buddha itu bukan Sang Pencipta, melainkan guru. Nah, jadi gimana kita tanggapannya? Bahwasannya di dalam agama Buddha itu yang si Sang Pencipta itu adalah diri kita sendiri, karma kita sendiri. Nah, kita bisa menjelaskan secara baik kepada dia, jangan menggunakan yang namanya kebencian. Nah, ya, begitu saja. Terima kasih banyak untuk jawaban Oke, sekian dari wawancara ini. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu tokoh agama Islam mengenai kerukunan agama. Saya Alvin Andrean akan menjelaskan mengenai kerukunan agama. Baik, langsung saja mengenai pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Menurut Abang, apa itu kerukunan umat beragama? Menurut saya, kerukunan umat beragama adalah kondisi ketika para penduduk agama yang berbeda bisa hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Kerukunan ini bukan hanya dalam hal toleransi, tapi soal saling memahami, menghargai perbedaan, dan menjalankan bahwa keberagamaan adalah bagian dari kekayaan bangsa kita. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Abang bisa mengemukakan bagaimana konsep dalam menciptakan kerukunan umat beragama?
untuk mewujudkan kerukunan itu, kita perlu memahami konsep-konsep penting seperti toleransi, saling menghargai, dan komunikasi yang akrab. Artinya, kita tidak memaksakan keyakinan kita kepada orang lain, tapi justru belajar membuka diri kita dan menghargai bahwa setiap orang punya hak yang sama untuk menjalankan ajaran agamanya dengan damai. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dalam agama Islam diperbolehkan untuk menjalin hubungan sosial dengan pemeluk agama lain? Boleh, bahwa menganjurkan umatnya untuk menjalin hubungan sosial yang baik dengan memeluk agama lain, selama tidak mengganggu akidahnya. Islam menekankan pentingnya membangun perdamaian dan menjauhi permusuhan, sebagaimana tercerminkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tentang pentingnya saling mengenal satu sama lain. Apa bentuk nyata toleransi pada agama Islam terhadap pemeluk agama lain di masyarakat, Pak? Bentuk nyata? Bentuk nyata toleransi Islam bisa dilihat dari sikap saling menghormati, pertama, dalam kegiatan sosial, menghadiri undangan perayaan non-muslim, terus bekerja sama dalam kegiatan kemanusiaan. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, Pak, apa itu nilai-nilai Islam yang mendukung kerukunan antar umat beragama? Islam mengajarkan yang pertama rahmatul lil alam, rahmat bagi seluruh alam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kemanusiaan, dan ta'awun, tolong menolong satu sama lain. Merupakan dasar kuat umat Islam untuk membangun kerukunan umat beragama. Baik, itu saja untuk pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih banyak untuk Bang Alvin. Baik, selanjutnya saya akan melakukan wawancara mengenai kerukunan agama Kristen dengan orang yang cukup taat dengan agamanya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana ajaran Yesus Kristus mendorong umat Kristen untuk hidup rukun dengan pemeluk agama lain? Yesus Kristus mengajarkan kasih sebagai hukum yang paling utama. Dalam Matius 22:39, Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ajaran ini tidak membatasi kasih hanya kepada sesama umat Kristen, tetapi mencakup semua manusia tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau budaya. Oleh karena itu, umat Kristen didorong untuk hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan membangun hubungan yang harmonis dengan pemeluk agama lain sebagai wujud kisah Kristani. Untuk selanjutnya, pertanyaan kedua, dalam Injil Matius ada agama Kristen yang berbunyi, "Berbahagialah orang yang membawa damai." Bagaimana ayat ini dapat diterapkan dalam merespon konflik antar agama di masyarakat? Ayat tersebut mengajarkan bahwa menjadi pembawa damai, peacemaker, adalah bagian dari identitas orang percaya. Dalam konteks konflik antar agama, umat Kristen dipanggil untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, melainkan menjadi jembatan perdamaian melalui dialog, pengampunan, dan kerja sama lintas agama. Membawa damai berarti aktif mencegah pertikaian dan menjadi contoh dalam menciptakan toleransi, bukan hanya dalam kata-kata tapi juga dalam tindakan nyata di lingkungan sosial. Untuk pertanyaan terakhir, apakah bersikap toleran terhadap agama lain berarti melemahkan imam Kristen? Jelaskan pendapat Anda berdasarkan prinsip kasih dan penginjilannya. Tidak, toleransi bukan berarti menyamakan semua keyakinan, melainkan menghormati keberagaman dan kebebasan beragama. Dalam Yohanes 13:34, Yesus memberi perintah baru, yaitu agar umatnya saling mengasihi dan menghargai orang lain, termasuk mereka yang berbeda iman, adalah bentuk nyata dari ketaatan kepada Kristus. Toleransi juga memperkuat keasikan iman Kristen karena menunjukkan kasih tanpa syarat dan mencerminkan karakter Kristus. Sementara penginjilan tetap dijalankan dengan penuh hikmat dan tanpa paksaan, toleransi menjadi jembatan dialog yang saling membangun. Oke, sekian untuk wawancaranya dan pertanyaan yang saya tanyakan. Terima kasih banyak.